Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita bertemu kembali pada mata kuliah analisis kompleks dengan topik kaitan antara fungsi analitik dan integral pada suatu lintasan. Nah, kita akan berbicara di sini tentang teorema Cauchy-Gosat beserta penerapannya. Untuk buktinya kita tinggalkan. Yang pertama kita punya teorema Cauchy. Teorema Cauchy kalau diberikan lintasan tertutup sederhana atau tunggal tertutup sederhana C, kemudian F-nya analitik dan F aksen kontinu di dalam dan pada C, maka integral FZdZ pada lintasan tertutup C tersebut sama dengan 0. Jadi perlu diketahui bahwa di situ ada syarat F-nya yang pertama harus analitik di dalam dan pada C, di dalam dan pada C berarti pada C-nya sendiri dan yang di dalamnya. Jadi seperti itu. Contohnya kalau kita punya F merupakan fungsi utuh pada C, maka sebarang lintasan tertutup sederhana pada bidang kompleks C, fungsi utuh dan C-nya sebarang lintasan, maka integral tertutup dari FZdZ pada C sama dengan 0. Mengapa sama dengan 0? Karena F merupakan fungsi utuh, berarti F aksen ada untuk setiap C, sehingga F analitik pada C, F kontinu pada C. Sehingga menurut teorema Cauchy tersebut, maka integralnya sama dengan 0. Yang kedua, kita punya C, himpunan semua Z di dalam bidang kompleks yang modulusnya sama dengan 1. Modulus Z berarti jarak dari titik Z ke titik 0 sama dengan 1. Maka C merupakan lingkaran dengan pusat 0, jari-jarinya 1. Jadi kalau kita punya lingkaran di dalam bidang kompleks, lingkaran dengan di dalam bidang kompleks pusatnya 0, jari-jarinya 1, berarti kita punya yang ini adalah I, yang ini 1, negatif 1, di sini negatif I, negatif 1, pusatnya 0. Kemudian kita punya fungsi F dengan Fz-nya adalah 1 per Z kuadrat dikurangi 4. Berarti F itu tidak analitik di titik 2 dan negatif 2. Jadi F analitik di situ. Pada C dikeluarkan 2 dan negatif 2-nya. Sementara lingkaran tadi 2 itu ada di kanannya lingkaran, jadi titik 2 di sini, titik negatif 2 di sebelah kirinya. Jadi di sini kita punya titik negatif 2, sehingga F-nya di dalam dan pada lingkaran, di dalam dan pada lingkaran. Jadi yang di merah itu F analitik pada C, C-nya adalah lingkarannya dan di dalam lingkaran yang kita arsir itu. Perhatikan di situ F aksen Z kan sama dengan, di situ bentuknya 1 per Z kuadrat dikurangi 4, berarti F aksennya sama dengan negatif 2Z per Z kuadrat min 4 dikuadratkan, maka dia kontinu di dalam dan pada. Bentuknya sama dengan Fz tadi, jadi F aksen juga kontinu di dalam dan pada C.
Berdasarkan teorema Cauchy tersebut, maka integral fz dz integral tertutup pada C sama dengan 0. Nah, untuk teorema Cauchy tersebut diperluas oleh Gaussat sehingga di sini Gaussat tidak mensyaratkan f aksennya harus kontinu di dalam dan pada, tetapi Gaussat menyederhanakan teorema Cauchy sehingga teoremanya disebut teorema Cauchy-Gaussat. Kalau f merupakan fungsi analitik di dalam dan pada lintasan tertutup sederhana C, maka integral fz dz integral tertutup fz dz pada C sama dengan 0. Jadi contoh yang tadi tanpa mencari f aksennya, sehingga pada contoh yang tadi terbukti kalau menggunakan teorema Cauchy-Gaussat hanya f-nya analitik di dalam dan pada C. Nah, sekarang kita berikan contoh lagi. Kalau kita punya fungsi f dengan rumus fz-nya sama dengan cosinus 2z per z plus i. Di sini cosinus 2z kan fungsi utuh. Terus di situ dibagi dengan z plus i sehingga dia f-nya analitik pada C kecuali di titik z sama dengan negatif i. Jadi f fungsi analitik di dalam C dikeluarkan negatif i-nya. Nah, sekarang kalau kita punya k itu adalah segitiga yang titik sudutnya adalah 2 ditambah i, 2 ditambah i, misalnya di sini 2 ditambah i, 2 ditambah i, 2 ditambah i, kemudian 3 ditambah 2i, 3 ditambah 2i, misalnya di sini. Kemudian 4 ditambah 5i, 4 ditambah 5i. Jadi kita punya begini. Seperti itu segitiganya kira-kira. Terus dia tidak analitik tadi kan di titik negatif i. Negatif i itu di sini. Negatif i berarti kalau ini ada A, B, C seperti itu, maka F tadi syaratnya hanyalah analitik di dalam dan pada C. Jelas di situ F-nya karena tadi analitiknya di pada bidang kompleks kecuali titik negatif i, berarti di himpunan yang manapun yang tidak memuat ini dia analitik, sehingga dia analitik di dalam dan pada C. Menurut teorema Cauchy-Gaussat, maka integral dari cosinus 2z dibagi z ditambah 1 pada kurva tertutup K sama dengan 0. Kemudian kita punya akibat teorema Cauchy-Gaussat, kalau F-nya analitik pada himpunan terhubung D, maka untuk setiap lintasan tertutup sederhana C yang seluruhnya berada di dalam D, berlaku integral fz dz pada kurva C integral tertutup juga sama dengan 0. Nah, kalau kita punya daerah terhubung itu, kemudian F-nya analitik di sana, terus kita punya misalnya seperti ini, segi 4 itu tertutup sederhana seluruhnya di dalam D, di dalam D, di dalam D, jadi pada interior D. Kalau yang ini kita terapkan berarti F-nya kan analitik di dalam dan pada C, sehingga menurut teorema Cauchy-Gaussat tadi, kalau dia analitik di dalam C, maka integral tertutup dari fz dz pada C sama dengan 0, seperti itu. Contohnya juga seperti tadi, kalau kita punya cosinus 2 fz-nya sama dengan cosinus 2z dibagi dengan z plus i, maka tadi f analitik pada himpunan terhubung C dikeluarkan negatif i-nya. Jadi kalau kita gambar begini, ada titik negatif i di sini, yang ini
dia tidak analitik hanya di titik negatif I saja, negatif I. Maka bidang kompleks kecuali negatif I itu terhubung dan F-nya analitik di situ. Sehingga kalau saya punya misalnya K itu sembarang, misalnya saya punya di sini, saya punya misalnya saya punya kurva seperti ini adalah K, maka integral FZ/dZ, integral tertutup dari FZ/dZ pada kurva K juga sama dengan 0. Saya punya seperti ini misalnya, K-nya seperti ini. Asal dia tidak memuat I, kurvanya di dalam kurva itu sendiri tidak memuat I dan pada interiornya juga tidak memuat I, maka integralnya selalu sama dengan 0. Saya punya seperti ini misalnya, K-nya seperti ini, maka integralnya juga sama dengan 0. Kemudian kita punya teorema yang sering disebut teorema perluasan Cauchy-Gaussa. Kalau kita punya lintasan tertutup sederhana yang berarah positif, misalnya saya gambarkan ini, arahnya positif, berarti berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita punya CI sebanyak N, merupakan lintasan tertutup sederhana yang berarah positif juga, yang berada di dalam interior C, dengan irisan dari interior antara CI dengan CJ itu sama dengan himpunan kosong kalau I-nya tidak sama dengan J. Berarti gambarnya kita punya C berarah positif, terus kita punya ada C1 misalnya seperti itu, ada C2, ada C3, misalnya saya berikan contoh sampai C4 saja. Nah, yang pertama ini adalah C1, C2, C3, C4. Nah, seperti itu. D merupakan himpunan semua titik yang terletak di dalam dan pada lintasan C. Jadi, himpunan semua titik yang terletak di dalam dan pada lintasan C kecuali titik-titik di dalam interior itu. Sehingga kalau saya arsir yang merah, nah saya arsir merah, di yang merah itu F-nya tidak analitik. Nah, analitiknya di mana? Di yang biru beserta yang putih. Ya, jadi yang biru, atau saya gambarkan biru juga. Di luarnya ini biru sama yang hijau. Jadi hanya yang di merah saja dia tidak analitik. Perhatikan bahwa C1 diiriskan C2 himpunan kosong. Interiornya itu yang merah saja, jadi yang di dalam C1 diiriskan interior C2 himpunan kosong, C1 dengan C3 irisan interiornya juga kosong, interior C1 diiriskan interior C4 juga kosong, C2 dengan C3 kosong, C3 dengan C4 interiornya maksud saya juga kosong. Nah, D-nya adalah yang biru, diarsir biru dan hijau. Jadi pada lintasannya C1, C2, C3 dan seterusnya itu dia analitik. Jadi kalau D tadi himpunan yang terletak di dalam dan pada lintasan C kecuali titik-titik di dalam interior CI, yaitu yang merah. Dan F-nya adalah analitik pada D, maka integral ini sama dengan sigma dari integral tertutup pada lintasan CI dari FZ dz. Jadi kalau di sini ada 4, maka integral FZ dz-nya asal F memenuhi pada teorema ini tadi
Sehingga di sini integralnya sama dengan sigma I-nya mulai 1 sampai dengan 4 dari integral tertutup pada lintasan CI dari Fz dz kalau di dalam contoh gambar saya. Kemudian contohnya yang bagaimana? Nah, kita lihat bahwa C-nya merupakan segi 4 dengan titik sudutnya adalah 1 ditambah I, negatif 1 dikurangi I, negatif 1 ditambah I, 1 min I. Jadi saya tidak memperhatikan skala, jadi saya gambar segi 4-nya saja. Di sini ada 1 ditambah I, 1 ditambah I, 1 ditambah I, negatif 1 ditambah I, terus di sini negatif 1 dikurangi I, di sini adalah 1 dikurangi I. Kemudian Fz-nya kan seperset, dia tidak analitik di titik 0, padahal titik 0 itu ada di dalam segi 4. Jadi di sini ada titik Z sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita buat lingkaran asal jari-jarinya tidak menyinggung, ini anggap saja lingkaran. Saya Z0, misalnya ini saya buat lingkarannya kecil atau lingkaran jari-jarinya bagaimana? Jari-jarinya jangan sampai menyinggung segi 4 tersebut. Padahal kalau ini 0 berarti ke kanan kan 1, ke kiri 1, ke atas 1, 1. Ini saya buat 1. Nah, kalau ini misalnya ini setengah, boleh, 1 boleh. 1 mepet ya, jadi jangan sampai dibuat 1. Misalnya setengah, 3/4, dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat tadi F-nya itu pada yang merah ini, pada lingkarannya kan tidak memuat titik 0. Berarti dia analitik pada lingkaran yang pusatnya 0 yang merah ini. Kemudian di tempat yang biru, nah, di biru dia juga analitik, karena tidak analitik hanya yang di titik saya gambar di tengahnya itu. Jadi kalau yang biru ini tadi adalah C, dia analitik, F-nya analitik pada C di dalam C, kecuali yang putih itu, karena pada teorema tadi C-nya kan tadi harus banyaknya sebanyak hingga. Nah, di sini hanya 1 saja sudah cukup, kita buat 1 saja sudah cukup, berarti N-nya sama dengan 1. Sehingga integral dari Fz dz, integral tertutup pada kurva C dari Fz dz sama dengan sigma Fz dz integral tertutup pada CI, I-nya mulai 1 sampai N. Berarti di sini ya sama dengan 1 saja yang ruas kanan, sehingga sama dengan C1. Nah, C1 dulu sudah, yang pertemuan sebelumnya, pada materi sebelumnya kita punya bahwa yang ini integral dari tertutup pada kurva C lingkaran dengan pusatnya Z0, berarti dz per Z min Z0 ini sama dengan 2 pi, seperti itu. Nah, pada kasus ini lingkarannya sudah benar. Nah, pusatnya ini Z0-nya kan sama dengan 0, berarti sama, sehingga itu sama dengan 2 pi. Sehingga integral dari Fz dz, Fz-nya seper Z tadi, kalau C-nya adalah
segi 4 itu tadi ternyata integralnya sama dengan 2 pi. Berikutnya kita akan membahas tentang aplikasi rumus integral Cauchy. Kalau f analitik di dalam dan pada lintasan tertutup sederhana C yang berarah positif dan Z0-nya sebarang titik di dalam C, jadi kalau lingkaran ya tidak harus pusatnya, di dalam maksudnya pada interiornya C, maka Fz0 sama dengan 1/2 pi integral Fz dibagi Z dikurangi Z0 dz. Dari sini maka kita punya bentuk ini ekuivalen dengan integral tertutup pada kurva C yang arahnya positif dari Fz dibagi dengan Z min Z0 dari dz sama dengan 2 pi kali Fz0. Kita punya rumus ini juga. Kita ulangi lagi, bagaimana tadi C-nya harus merupakan lintasan tertutup sederhana. Z0-nya berada di dalam C, berarti di dalam interiornya. Kemudian F-nya harus analitik di dalam dan pada C. Maka integral Fz dibagi Z dikurangi Z0 dz sama dengan 2 pi kali Fz0. Nah, kalau pada teorema yang ini tadi kita tambahkan, jadi hipotesisnya kita tambah, apa F-nya tetap analitik di dalam dan pada lintasan tertutup C yang berarah positif, Z0 sebarang titik di dalam C, kemudian turunan ke N dari F di titik Z0 ada untuk setiap N, dan fungsi Fn-nya harus analitik pada C, maka kita punya turunan ke N dari F di titik Z0 sama dengan N faktorial dibagi 2 pi kali integral tertutup pada lintasan C dari Fz dibagi Z dikurangi Z0 pangkat N plus 1 dz. Perhatikan, turunan ke N, di sini Z-nya pangkat N plus 1. Yang ini tadi tidak diturunkan, berarti F0 kan, F tidak diturunkan yang atas tadi, di sini Z min Z0-nya pangkat 0. Sehingga yang ini secara sama kita punya rumus juga, integral tertutup pada lintasan C yang berarah positif dari Fz dibagi dengan Z dikurangi Z0 dipangkatkan N plus 1 dz sama dengan 2 pi per N faktorial kali turunan ke N dari F di titik Z0. Seperti itu. Jadi kita punya dua rumus tentang integral Cauchy. Kita berikan contoh. Tentukan integral tertutup pada lintasan C dari fungsi Z per Z min 1 dikalikan Z min 3 kuadrat dz. Kalau C-nya adalah lingkaran berarah positif yang pusatnya 0 dan jari-jarinya 2. Kalau kita gambar, perhatikan lingkarannya seperti lingkaran merah ini, jadi pusatnya 0. Kemudian lingkaran itu menyinggung sumbu real di titik negatif 2 dan di titik 2, sumbu imajiner di negatif 2i dan negatif 2i. Perhatikan kita mau menggunakan rumus yang mana tadi, rumus yang pertama atau yang kedua. Perhatikan, kita tadi punya seperti ini,
Yang pertama, integral fz dz dibagi z min z0, dan satunya adalah integral yang biru itu, fz dz pada c yang di sini dibagi z min z0 pangkat n plus 1. Kalau kita perhatikan yang diminta, maka untuk yang hitam ini fz-nya adalah z dibagi z min 3 kuadrat. Jadi coba perhatikan soal yang diminta tadi. Kalau di sini kita tulis penyebutnya adalah z min z0, berarti kan z min z0-nya yang pertama z min 1, terus f-nya berarti z dibagi dengan z dikurangi 3 kuadrat. Z0-nya berarti 1. Kalau yang biru berarti fz dz per z min z0 pangkat n plus 1, berarti fz-nya adalah yang z dibagi dengan z min 1, z0-nya sama dengan 3, n-nya sama dengan 1. Perhatikan untuk masalah ini yang ditulis hitam apa yang ditulis biru yang mau kita gunakan. Kita lihat z0 sama dengan 1. 1 berarti ada di dalam lingkaran. Kalau yang biru z0-nya kan sama dengan 3, oh di luar lingkaran. Berarti syarat z0 yang harus berada di dalam lintasan tadi untuk yang ditulis hitam. Kita cek lagi sekarang. F-nya yaitu rumus F-nya adalah fz sama dengan z dibagi z min 3 dikuadratkan. Jadi dia analitik pada C kecuali di titik z sama dengan 3. Z sama dengan 3 di luar, berarti F-nya analitik di dalam dan pada lingkaran tersebut. Karena apa? Dia tidak analitik di titik 3, 3-nya di luar lingkaran, sehingga di dalam lingkaran dan pada lingkaran F-nya analitik. Sehingga yang kita pakai adalah yang rumus yang hitam ini. Sama dengan apa tadi? Sudah, bahwa integral tertutup pada lintasan C yang berarah positif dari fz dz per z min z0 sama dengan 2pi dikalikan f z0. Terus yang kiri kan tadi z dz dibagi z min 1 kali z min 2 kuadrat. Ruas kanan tetap 2pi f1. Nah, f-nya tadi yang mana? F-nya sama dengan z dibagi 3 dikuadratkan. Z dibagi 3 dikuadratkan. Fz sama dengan z per z min 3. Z min 3 dikuadratkan, sehingga F1 sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan 1 dibagi dengan 4. Nah, karena F1-nya sama dengan sekian, 1/4, maka 1/4 ini kita masukkan ke situ, sehingga yang ini akan sama dengan 2pi dikalikan 1/4 sama dengan pi per 2, sehingga integral tertutup pada lintasan C yang berarah positif dari Z per Z min 1 kali Z min 3 dikuadratkan dz, hasilnya sama dengan pi per 2. Kemudian masih contoh yang sama, mengintegralkan itu, tetapi C-nya sekarang lingkaran dengan pusat 4, jari-jarinya 2. Jadi kalau kita gambar, lingkarannya itu adalah lingkaran biru, sehingga menyinggung lingkaran merah tadi di 2, kemudian yang perpotongannya
yang satunya dengan sumbu real di titik 6, pusatnya 4, sehingga yang atas adalah 4 plus 2i, yang bawah 4 dikurangi 2i, kanannya 6, itu pada sumbu simetrinya. Tetap sekarang kita akan melihat integral yang diminta menentukan nilainya tadi, kita akan menggunakan rumus yang mana. Jadi yang pertama yang seperti ini, jadi integral tertutup pada C fz dz per z dikurangi z0, ataukah yang ditulis merah ini, integral tertutup pada C dari fz dz per z dikurangi z0 dipangkatkan n. Kita lihat dulu, C-nya kan yang biru, C-nya yang biru berarti kalau yang hitam maka fz-nya sama dengan yang ini, z dibagi z min 3 dikuadratkan, berarti z0-nya sama dengan 3. Kalau yang merah, fz-nya adalah z dibagi z min 1, z0-nya di sini adalah 1, n-nya berarti sama dengan 1. Kita lihat yang biru sekarang. Kalau fz-nya yang hitam, jadi yang ini z dibagi z min 3 dikuadratkan, berarti dia tidak analitik di z sama dengan 3, di z sama dengan 3. Jadi tidak mungkin kalau f-nya yang hitam. Yang merah sekarang, yang merah itu fz-nya kan sama dengan z dibagi dengan z min 1. Dia tidak analitik di z sama dengan 1. Perhatikan bahwa yang biru itu tidak memuat titik 1, jadi ini kan tidak analitik, f tidak analitik di z sama dengan 1. Kita lihat 1 itu kan tidak di dalam biru dan tidak di dalamnya. Nah, lingkaran yang biru dan interiornya, karena 1 itu di sebelah kirinya, 1 itu di sebelah kirinya. Berarti yang kita gunakan adalah rumus yang merah dengan f z-nya sama dengan z dibagi z min 1, n-nya sama dengan 1. Oleh karena itu integral fz dz dibagi z min z0 dipangkatkan n plus 1 pada C yang berarah positif, tadi rumusnya adalah 2pi per n faktorial dikalikan turunan ke n dari f di titik z0. Tadi z0-nya di sini kan sama dengan 3. Jadi kalau kita tulis tadi kan soal yang diminta nilai integralnya kan fz dz per ini, berarti z0-nya adalah 3. N plus 1-nya yang ini n plus 1, jadi 2 ini n plus 1, sehingga n-nya 1 sama dengan 2pi per n faktorial, 1 faktorial. F turunan ke n berarti n-nya 1, berarti f aksen z0. Z0-nya sama dengan 3, yang ini 3. Sehingga integral yang diminta sama dengan 2pi 1 faktorial kan 1. Jadi 2pi kali f aksen dari di titik 3. Padahal kalau yang kita gunakan rumus ini tadi fz-nya kan sama dengan z per z min 1, sehingga f aksennya kan sama dengan 1 dikalikan z min 1 dikurangi u aksen v min v aksen u dikurangi z dikalikan 1. U aksen v, jadi u aksennya 1 dikalikan z min 1 penyebutnya dikurangi turunan dari penyebutnya adalah 1 dikalikan pembilangnya, jadi ini z dikurangi 1 dikurangi z dikalikan 1 berarti sama dengan 1 per z min 1 kuadrat. Mudah-mudahan saya tidak salah.
Sehingga F aksen 3 sama dengan negatif 1 dibagi Z-nya sama dengan 3 dikurangi 1 kuadrat sama dengan negatif 1/4. Jadi F aksen 3 sama dengan negatif 1/4, sehingga yang itu diganti negatif 1/4 sama dengan 2pi dikalikan negatif 1/4. Jadi akan sama dengan berapa? Negatif 2pi/4 sama dengan negatif pi/2. Kalau salah coba dibenarkan sendiri. Saya kira itu tentang integral yang terkait dengan fungsi analitik. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Anda dalam integral yang terkait dengan penggunaan fungsi analitik. Kita akhiri sampai di sini. Semoga Anda tetap semangat dan jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.